Oke, kita menuju ke Padepokan Bapak Suparno di desa Perampokan ya. Desa Perampokan. Ya, Perampokan. Ya, Kabupaten Semarang, inilah tempatnya. Ya, ke tempat Bapak Suparno di Padepokannya yang sangat asri. Ini pohon turi ya, pohon turi itu biasa untuk ini wiwit. Kalau dulu zaman saya kecil untuk wiwit. Ya, ini banyak masih asri. Ya. Oke, inilah dia Padepokannya Bapak Suparno yang sangat artistik. Nah, ini. Boleh. Oh, lambe iki anu. Nak jalu makasih. Nah, ini. Kita ora tahu apa kuwi kemo nak iki kemo. Nak jalu lho. Enggak di kuling ngono nek iso mrene neh ya sepatu kanca kayak Pak Ruru, Pak Agus. Iki wis rencana urutan iki wis rancang. Iki ngene nang ngene iki ora bakal dilepas tak duduke. Sing sisa ngono. Ya. Pak Parno, ini rumah yang di mana ini Pak Parno? Nama di Perampokan, Perampokan. Tanah Kelahiran. Tanah kelahiran Pak Parno. Ya. Oh, Banu juga lahir di daerah sini. Banu ya lahir di sini. Oh, sini Prambanan, baru Moko. Ya. Enggak, mriki sing nonton karya kula sing zaman kula di Jakarta. Ya. Kita liput rumah Bapak Suparno. Ya. Jadi cetakan itu kan. Cetakan. Jero barang niku mesti roton. Nah, ini di rumah Pak Parno yang di daerah Perampokan Semarang ini ya. Di perbatasan Boyolali sama Semarang. Ini. Ya. Oke, ini dikerjakan secara mandiri, jiwa seniman sejati. Ini alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumah beliau. Nah, tempatnya masih asri ya, dengan suasana pedesaan yang masih murni. Yo, iya. Ini yo nonton karyaku zaman aku nang Jakarta. Ya, ini karya Pak Parno waktu masih muda, belum ke Jakarta. Oh, dari sini dulu, ya. Oke ya, kita kulik karya Bapak Suparno dari zaman muda sebelum hijrah merantau ke Jakarta. Kita kulik hasil karya-karyanya. Ini dia yang berada di wilayah desa Perampokan, Kaliwungu, Semarang. Ya, kita coba ya kulik ya. Mari, ini dia. Ya, kita jalan-jalan ke, ya inilah suasana desa ya. Oke, kita ngikutin ini Bapak Suparno. Ya, ini dia. Nah, salah satunya. Oke. Masih ya beginilah. Ya. Nah, dia. Oke, ini karya Pak Parno nih ya. Ya, yang istilahnya ya dari masa ke masa ya. Jadi, wah, ini ku tempat doa rencana iki ya. Gampang. Itu candi sing kemajemukan candinya model ora kaya candi sing murni Hindu apa Buddha ngono. Rencana. Niku dalane rono kan. Nah, iki tempat doane, tempat nyekar. Iki lambange kemajemukan. Oh, kemajemukan plural ya. Apa wae Oh, keyakinan gitu ya. apa Bhinneka wae. Tunggal Ika ya. Nah, kan sing dimakamke bapakku hari itu. Tapi bapak sehat juga ya. Terus anu mantu. Oh, ini cerita silsilah dari keluarga Bapak Suparno. Jadi siapapun, jadi keturunannya orang kudu Islam, orang kudu Hindu, keyakinan apa? Nggak mesti Kristen ya, keyakinan. Maka itu tengahnya itu lambang cakra mandiri. Cakra.
segala cakra. Oh, dengan ini ya kehidupan berputar lah. Akhirnya untuk dengan yang peserta yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Awet zaman saat dulu ngaku mau toko. Ini tak lambang singkat ngono masalah di sini. Ngeten iki paling sak jam paling jauh. Cepet nih. Nah, niki nak aja nonton kan. Nah, ini awal yang dikerjakan setiap beliau pulang kampung dari kota ya, dikerjakan dari setiap lebaran. Lebaran. Jadi nggak tiap hari nih ya. Lebaran. Nah, nih rambukan dulu ngeneng keyakinan sing gumathok kaya agama ngoten iki boleh Islam aku iki mulai. Ini Babu Merapi kan. Nah ini zaman aku cilik iki isih do model meguru-meguru. Para cara-cara kerjaane ya yang lawu, babu, puncak-puncak ngono. Ibadahe kuwi karo yang wong tuwa. Gitu. Ngene iki menjadi zaman. Nah, cerita mulai ada karya itu yang diceritakan lewat relief ya. Karyaku semua iki mbahku. Mbahku kok simbok iki. Makame. Nah iki mbahku kok bapak makame. Karyaku. Nah, iki cikal bakal kene. Kertabangsa. Nah iki gapura ini. Gapura ini muter makam ada 12 patung. Nah, waktu itu saya yang bikin. Semuanya. Iya. Nah, ini. Lanjut ya. Lanjut. Semua pilar ada reliefnya. Makanan tanaman makanan hasil bumi perampokan. Oh gitu. Semua. Iya Pak ya. Jadi karya tangan sendiri karya maestro Bapak Suparno sendiri ya. Ini tradisi rutin setiap setahun. Kenduri ya. Kenduri atau apa? Nyadran ya. Kenduri nyadran di sini. Oh gitu. Di sini. Di Bali. Bali ini. Setiap. Nah kalau pas ada perayaan tertentu, sini wayang. Ya, maksudnya di sini ya, sini ada penampilan wayang ya. Ya. Nah ini tradisi memang sih kenduri, apa-apa kenduri setiap bulan itu ada kenduri zaman dulu. Oh gitu. Kenduri macam-macam. Masih rame ya Pak ya. Kalau arah-arahan ini. Iya. Nah, kalau ini gotong royong. Nah, gotong royong. Sambatan. Pertanian kalau Jawanya sambatan. Bangun rumah sambatan. Hajatan kesusahan sambatan. Semuanya. Oh gitu. Sambatan. Iya. Zaman dulu ingat. Genteng itu dilempar. Oh, genteng. Zaman dulu ini zaman dulu bangun rumah cara dikerjakan cara gotong royong ya. Ini pepaya hasil bumi. Semuanya dari sini. Kalau ini apa Pak? Ini gotong royong juga. Gotong royong juga. Pertanian. Di sana itu kan ada sawah itu. Ya dari awal nggarap tanahnya sampai dengan nanam sampai dengan apa itu wiwit itu sebelum dipanen itu dideseli didoakan dengan saji. Dulu gitu dulu ya. Dulu aneh-aneh modelnya belum ada dibabat pakai. Belum ada di slab gitu ya. Belum ada selepan, belum ada zaman dulu. Dulu belum ada traktor masih tenaga sapi atau kerbau ya. Kerbau gitu zaman dulu. Di sini dulu saya kecil gitu. Ini diseli sesaji dulu. Nah ini zaman saya pribadi kecil. Oh zaman. Dari kecil itu senang yang lukis gini, yang mahat, kayu, batu, gerabah, gitu. Pak Parno masa kecil jadi senang lukis, senang matung, senang bikin apalagi bangunan ya gitu ya Pak ya. Ukir-ukiran gitu ini sini. Dan bukti-buktinya sekarang sisa-sisanya masih ada di rumah sana. Iya. Nih. Terus ya kerjaannya begini tani, Bapak simbol Bapak saya sekolah, orang-orang sini juga begitu, rata-rata gitu. Mulai sekolah, jadi gitu. Sebelumnya enggak begitu. Status sosial zaman dulu itu sosial, ya. Sapi. Jadi orang yang punya sapi banyak berarti status sosialnya tinggi. Harta yang paling kelihatan orang itu memiliki ya hanya sapi. Oh, sapi gitu zaman ya. dulu ya. Enggak ada. Kalau punya sapi banyak banget berarti statusnya tinggi gitu ya. Iya, gitu. Nih, modelnya sekolah dulu Mas ya. Nah, ini keluarga saya ini udah mulai. Saya Bapak Suparno
kuliah, Oh. gitu-gitu. Mulai sampai dengan adik sampai semuanya. Iya. Saya jadi guru nih. Iya. Guru. Nah, gurunya- Kuliahnya di Solo semuanya atau Iya, ada enggak, yang di beda? mana-mana. Oh, di Ada mana-mana. Solo, Ya. Solo juga. Iya, iya. Nah, ini simbok saya meninggal. Ya, ini proses waktu itu Nah, papa saya meninggal. waktu simbok saya meninggal awal jadi guru di SMA Negeri 55. Ada Oh. tulisannya lah, Oh, SMA gitu ya. Negeri 55. Ya, jika Gimana bakal ya? awal Pak Parno mengajar di SMA 55 Jakarta. Nah, itu meninggal dulu. Tahun 90-an ya, Pak ya? Ya tahun Kurang lebih tahun berapa ya? 9 berapa gitu. 93 ya? reformasi. 93 ya? Iya. Ini Nah, ini besok cara memakamkan jenazah di makam ini. Oh. Ini kan maisan ini ya. Iya. Jadi sudah tidak ada tanda-tanda lagi. Tanda-tandanya seperti maisan lagi tidak ada. Jadi rencana nanti kalau bisa di luar itu ada tembok. Dan tembok itu untuk tulisan keturunan bapak saya Marto Sudarmo itu turun-temurun. Setiap lahir sudah ditulis namanya, tanggal lahirnya, meninggalnya dikosongi. Rencana gitu. oh, Jadi rencana begitu. Nah. tidak lagi ada maisan di dalam ini. Kalau dari berputar-putar tadi kurang lebih kalau pengerjaannya berapa tahun tuh, Pak ya? Oh, Karena itu setiap blok ini kan paling berapa jam? Ini kan Oh, kerjaan yang sudah pengaruh seni rupa, pengaruh agamis yang tidak boleh naturalis. Iya. Jadi ini imajinatif, artinya semi abstrak gitu. Oh, iya. Jadi tidak Nggak realis gitu ya, Tidak Pak? ada yang wajah kelihatan Oh. seperti manusia makhluk hidup, dibuat hanya bulat-bulat ini. Oh gitu. Tujuannya adalah zamannya. Oh, zaman. Bukan susahnya dan tidak bisanya, tapi Nah. masalahnya adalah zamannya yang Zamannya. larinya sekarang dengan adanya agama yang makhluk menggambarkan makhluk hidup tidak boleh, ya kita menyesuaikan supaya tidak terjadi kontra dengan gitu ya. masyarakat Iya, gitu. iya. Gitu. Tapi kalau patung-patung di situ masih naturalis. Iya, Ini tidak apa-apa, zamannya memang berubah, ganti kok ini udah Iya. zamannya sekarang. Oke. Nah, gitu. Nih, cara memakamkan besok ada dari utara itu ada jembatan untuk membawa jenazah ke atas itu. Oke, Ini Pak. rencana atasnya. Utuhnya rencana ini. Oh, utuhnya ya, Utuhnya. utuhnya. Ini makamnya ini. Heeh. Ini adalah pelataran yang di depan makam Coba itu. Pak dari sini ya, Silo, Dua Silo trap. Cahaya, Pak. Oke. Ini dua trap. Jadi trap satu situ, Heeh. trap kedua yang bawah sana. Hmm. Ini gapura jalan raya yang aspal sana. Iya. Rancangannya gitu. Rancangan Kalau gitu. nanti Tuhan atau Allah itu mengizinkan ya, mengizinkan. Ini di semua. Yang sekarang yang sudah baru ini, Oh, yang baru itu, Men? baru ini yang sudah dibuat baru ini. Oh, Terus iya. ini baru rencana. Iya. Ini yang baru rencana dibuat. Kalau ini surat ini sebagai lambang Nah apa, ini Pak ini? ini nanti prasasti, Prasasti. tinggal bentuk prasasti. Hmm. Mungkin ya mudah-mudahan dengan saya sudah pensiun ini secepatnya bisa dibuat. Nah, Oke, gitu Pak Parno ya. Nah, Oke. sekarang- Pak, ini tentang gapura ini. Gapura ini dibikin sekitar tahun 80-an. 80-an. Oh, 80-an kelahiran ini ya, sebelah saya ini 80-an. Ya, ya. Ini patung-patung ini Heeh. dibikin waktu saya masih STM. Masih STM ini, Nah, waduh. STM ujian. Mujian. 12 patung ini dibikin tidak lama, paling berapa malam gitu. Tiap Itu malam. ada gurunya apa sendiri, Pak? Sendiri, Itu? ya ada yang bantu. Oh, yang bantu. Anak- Teknik-teknik matungnya itu dapat sendiri, oh, tidak ada sendiri. gurunya. Apa itu otodidak yang Oh, belum gitu. kena teori-teorinya. Oh, Ini gitu. semua patung ini berhubungan dengan doanya waktu zaman perampokan itu masih Heeh. meyakini Jawa yang sikapnya sikap Oh, doa orang. Oh, Di sana beda-beda oh, gitu ya, Pak. doa orang Jawa gitu. Hmm. Beda-beda. Oke. Nah, itu Ini- masuk kira-kiranya kan masih Iya ini. naluri alami yang memang Dan ini dikerjakan sendiri ya, Pak ya, untuk kaitan dengan artnya ya. dipahat gitu, tapi Iya, yang iya. bantu pahat kan Kurang lebih berapa untuk gapura ini diperlukan waktu. ada 5 tahunan atau proses, Pak? Oh, Sebenarnya. ini enggak, ini kalau ini hanya kurang lebih paling waktu itu
setengah tahun ini. Setengah tahun ya, tapi itu pun nggak terus menerus ya. Tapi kan gotong royong ini. Oh. Orang semua itu. Saya yang hanya nyoreti pakai kapur gitu. Masih harus dipahat karena dulu memang belum menguasai teknik. Iya, iya. Oke, kita ke makam nih. Ini makammu pribadi, Pak? Pribadi mbahku. Oh, ini tempat orang tuanya Pak Parno, mbahnya ya. Nah, ini makam mbah saya ini saya kerjakan dulu juga belum tahu tekniknya. Ini 1 tahun saya kerjakan ini. 1 tahun. 1 tahun saya kerjakan. Masih ya, intuisi Pak Parno dalam. Nah, ini patung ini. Kalau patung ini di rumah saya angkat ke sini. Itu imajinatif atau mungkin perwakilan dari mbahnya dulu, Pak? Enggak, ini imajinatif ini anu lambang Coroguru nanti. Dan belum mengenal itu ya Pak, lihat contoh di kita belum ada ya, belum masih belum sebatas ada. ya. Nah, ini contoh, ini dari batu asli dalamnya. Yang pesanan. Ini yang dibikin sendiri udah lain, saya bikin sendiri. Ini yang pesanan. Kekuatannya hampir sama. Ya. Ini yang itu yang pesanan Mbah Kakung, ini Mbah Putri yang bikin sendiri. Semua agama saya lambangkan di situ, 4. Iya. Hindu, Buddha, Islam. Kalau ini buat tahun berapa Pak ini? Ini tahun 78 atau 77 ini? Nah, 79. Ada kok. Oh, 79. Oh, tahun 79 Terakhirnya, ya. berakhirnya. Ya, Tapi ya. ini setahun, jadi Setahun 78. Iya. Nggak jauh Ya. dengan Nanu Gapura itu. Ya, ini saya masih Nah, itu balita itu ini. reliefnya yang saya bikin masih naluri tiduran saya bentuk pakai tangan gitu. Luar biasa Bu. Enggak dicetak, enggak, dipahat juga enggak, pakai tangan. Oh, pakai tangan aja. Tiduran gitu. Oke. Karena tekniknya belum tahu dulu, namanya belum belajar dari mana-mana. Nah, itu mbah saya, mbok di saya, terus suaminya, anaknya, lah mbok di saya anaknya 1, kalau saya 3. Namanya ada di sana. Oke, ya Pak. Oke, ini tentang ini kita di dalam nih ya, gapura makam ini ya Bu. Perampokan. Nah, perampokan yang prakarsa Bapak Soeparno. Oke, kita lanjut tempat lainnya. Akhirnya, Gimana saya Pak ini maju Pak? Dari SMA 5 ke sini. Hanya hari Minggu siang. Sabtu sore berangkat sampai sini pagi, ngejahit sini, sorenya pulang ke Jakarta, Seninnya ngajar. Waktu bikinnya utamanya ini. Utamanya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya. Apa, Bu? Iya. Nah, ini. Ini. Jadi ini cikal bakal Ketobongso. Duduk enggak Bapak sebentar. Iya. Kita sini enggak Bapak? Iya. Jadi cikal bakal ini kenapa dusun sini dinamakan dusun perampokan? Ya. Perampokan itu dari kata rampokan. Rampokan itu kalau dalam bahasa wayang adalah arah-arahan berjurit. Kenapa terjadi nama desa? Karena waktu itu lingkungan sini di kampung sini memberi nama desa ini Rampokan, jadi perampokan. Kertobongso ini dulu waktu zaman Kerajaan Mataram menyerang ke Batavia, dia jadi prajurit dari wilayah Semarang Selatan yang dia jadi pemimpin prajurit dalam bidang rohani, jadi yang ngisi-ngisi gitu loh supaya mintanya percaya. Nah pada waktu nyerang ke Batavia kalah dia maunya ke Mataram di Kerta setelah kota gede. Nah sebelum dia pulang ke sana ada di kali situ nyemedi berhenti dapat ilham jangan pulang ke sana karena sana akan dimarahi, dapat hukuman. Kamu tinggal saja di gumuk itu. Gumuk ini yang perampokan ini. Dulu gitu. Belum kampung, gumuk. Ditinggali Ketobongso itu dengan prajuritnya sebagian, pendereknya sebagian ada yang langsung. Nah, itu akhirnya dia oleh warga kampung sebelah ini memberi nama tempat itu namanya Rampokan karena yang nempati itu adalah prajurit. Rampokan itu dari kata dalam bahasa wayang itu kan arah-arahan prajurit itu loh, Rampokan. Oh, jadi nah, maka akhirnya jadi nama Perampokan. Gitu. Nah, yang dimakamkan ini. Jadi jangan perampokan itu apa, tapi sebenarnya perampokan itu tadi yang diceritakan Bapak tadi ya. Nah, Rampokan itu bahasa wayang itu Rampokan arah-arahan prajurit. Prajurit ini memang prajurit dulu.
Nah ini ya untuk ziarah orang mana-mana yang mau sampai sekarang. Ini Raden Kadang Karton. dulu ada yang tiduran di sini. Tapi kalau zaman dulu rame, kalau sekarang kan zamannya lain ya. Ya ada, tapi tidak seperti dulu. Tidak harus bersih, enggak, malah tengah malam, bukan siang-siang. Ya ada aja. Sini masih aktif ya Pak untuk apa istilahnya pemakaman masih aktif atau udah? Aktif, masih aktif. Oh, gitu. Maka sekarang nggak boleh dijin lagi. Oh, karena udah Nggak boleh. Baru tahun ini nggak boleh, 2 tahun. Ya karena ya tempat ya. Warga sini kan kecil, sedikit. Oke Pak. Ya. Ke tempat yang ini sekarang ya. Kita menerima penjelasan dari Pak Suparno. Dari bapak saya ini. Nah ini karya saya. Ya. Zaman saya belum ke Jakarta, belum kenal budayanya untuk ukir. Zaman setelah saya di Jakarta yang sudah tahu cara ngukir, yang semen loh, teknik ukir. Beda. Ini sama dengan ini tidak jauh, malah ini bangunan ini lebih dulu daripada ini. Jadi Gapuro ini. Gapuro ini setelah ini. Ini tahun ini udah ke Jakarta atau belum Mbak ini? Apa? Ini tadi udah ke Jakarta atau belum? Belum ke Jakarta. Terus lah kalau untuk biaya di orang tua atau anu? Ya canggung udah anak-anak, bapak. Oh gitu ya, mendukung gitu ya? Ya sekeluarga. Iya. Ini sekeluarga, jangan makan pribadi keluarga. Iya. Nah itu silsilahnya apa? Nah kalau ini Mbak Putri, itu udah saya di Jakarta. Udah ukirannya udah model sekarang, udah lain. Tekniknya udah lain. Udah berkembang gitu. Kan langsung dan cepet. Kalau ini bulan-bulanan karena dipahat satu sedikit-sedikit. Kalau ini kalian berapa hari? Yang lama bentuk bangunannya, tapi kalau ngukirnya cepet. Oh gitu ya. Tekniknya ngukir cepet. Kalau teknik ngukir yang gitu itu kan ditempel langsung jadi gitu. Enggak harus ya, kalau enggak keras ya. Oh enggak keras, enggak bisa. Paling lama 1 jam paling lama. Maka dikit-dikit kalau memang mau banyak. Dan pahatnya yang pahat banyak atau yang pahat yang itu aja bikinan sendiri. Oh, bikinan sendiri ya. Yang sekedar lengkung dengan lurus. Oke, Pak Warno. Kalau ini untuk bangunan apa Pak ini? Yang ini depan Balai untuk kenduri. Oh, kenduri ya. Biasanya diadain setiap apa Pak? Setiap bulan Ruah. Tanggal 20 atau 24? Ruah sekitar tanggal 15. Oh, 15 ya. Terus dengan bodo mulut ya. Nah, bodo mulut itu kan pelestarian dari zaman Majapahit yang dulu namanya Seladam, selat Nyadran setelah zaman Demak. Iya. Gitu, nah kalau yang ruah itu kan kaitannya dengan menjelang puasa, memasuki bulan puasa itu rutin setiap setahun 2 kali. Sekarang masih dipakai nggak Pak ini? Masih dipakai. Masih ya, masih rutin ya. Nanti dipakai dibersihkan. Oh gitu. Rutin itu. Masyarakat sini ya Pak. Masyarakat sini. Oke Pak. Iya Pak. Ada pertunjukan wayangnya nggak Pak sini? Nah, kadang ya kalau pakainya ada. Ini prasasti tahun Pak. Tahun 1984 ini. 1984. Yang di Condro Sengkolonya. Kuku sing dupa manjing Gusti. Apa itu Pak artinya itu? Artinya itu tahun Saka kurangi 84 kurangi 74. Kurang lebih kurangi 74. Kan tahun Saka itu dengan tahun Masehi selisihnya 74. Siap Pak. Ini rumah Pak Parno yang sedang ada di perampokan nih. Semarang nih rumahnya. Kita berkunjung ke sana untuk melihat silaturahmi sama melihat karyanya. Yang mobil ada apa-apa belum begini ada apa-apa. Yuk mari berkunjung ke tempat seniman dari Semarang. Ki Suparno. Ki Suparno perampokan. Monggo. Masuk mohon. Nah, ini karya-karyanya. Aduh. Karya udah lama ya Pak ya? Yuk kita berkunjung masuk ke rumah. Nah. Oke, udah itu aja. Oke.
Ya, masuk, masih ada kita ke ruangan yang lebih dalam. Assalamualaikum. Umur-umuran dong. Nggih, Bu. Sing Monggo. sing dhuwur ya. Oh, aduh. Ini gede-gede yang benar pikir. Ya. Oke, karya. Waduh. Ini adiknya di waktu muda ini, Pak? Atau siapa mudanya? Orang lukisan, ini lukisan dulu. Oh, Ini tahun 86. 86. Wah, luar biasa. Kene dulu. Nah, wayang Gatot Kaca. 83 apa? 83 itu siapa Pak itu? Tokohnya Aku. Pak Parno 83. Oh. 88 Anu. 83 kuwi. Pernah cambangan 88. Brewokan juga, ya. Nah, iki 88. 88. 88. Wah, Kayak luar biasa. mbok anu tua mbak. Ya, ini Mbak. Ya. Kelas karya aku lukis saya. Ya, kalau ini Karya aku lho. ini mana? Wah, karya Iki lho. Ya. Wih, gerabah kok. Gendong. Gentong. Gerabah. Oh. Nah. Bikin kalau sebelahnya nih ya, Pak. Yang ini Warisan ya? jangan di video yang dulu. Oh, iya ya, enggak apa-apa. Itu jadi kasen itu. Patung kuwi. Patung torso ini cuman. Piano. Masih 78 iki gerabah-gerabah iki. 78. Ya, cilik itu 78. Rata-rata ini ya antara 78 80-an ya, Pak ya. Nah, Ya, ini. Kalau udah lahir di sini. Oh, iya. 66. Nah, ini tuh. Ya iki rawat Ya, kita coba ya, Pak. Spill dulu karya-karyanya. Zaman dhisik mbahku lho. Kakung nganggo areng apa pensil lah. Bisa lho. Zaman dhisik. Ini karya dengan zaman dulu dari media-media yang terbatas tapi tidak menyurutkan untuk Pak Parno berkarya. Ya, ini Pak. Aku lho, karya nganggo kaya areng lho. Ya, Pak Parno dengan material media apa Pak itu? Anu, arang. Arang ya? Nah, itu lho. Belum ada pensil konte ya? Belum ada. Waktu itu kan lagi SMP kelas 3 ya. Oh, udah SMP kelas 3. Udah berminat mendadak. Karyaku. Iya. Mana iki? Karya ini iki. Biyen nek gawe kaya tenanan iki. Oke. Api-api iki biyen. Oke. Nek gerak. Oke, terima kasih sudah diberikan waktu oleh Pak Parno untuk ya spill karya-karyanya dari zaman beliau muda hingga sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.